Gugatan harta gono gini yang dilayangkan Gideon Tengker terhadap Rita Amalia memasuki babak baru. Seteru orang tua Nagita Slavina soal harta bersama bermuara pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 Juni 2023 kemarin. Gideon datang bersama kuasa hukum. Namun sayang, pihak Rita Amalia tak hadir di pengadilan karena surat panggilan disebut salah alamat. Dan dalam sidang kemarin itu pula mencuat cerita menarik terkait nominal fantastis yang digugat pihak Gideon Tengker. Sebelumnya, Gideon beserta tim kuasa hukum menggugat 11 aset senilai 100 miliar rupiah. Namun kemarin, pengacara dari ayah Nagita Slavina ini meralat nominal gugatan menjadi 300 miliar rupiah. Harta-harta itu kurang lebih sekitar 300 miliar ya, kurang lebih 300 miliar. Setelah kami tata ya, setelah kami mencari tahu informasi keberadaan aset, di mana letaknya aset, seperti rumah di Tebet, ada yang di Kemang, apartemen itu di Jakarta Selatan, di daerah SCBD. Jadi setelah kami total lebih lah dari angka 300. Lalu mengapa Gideon Tengker baru terpikir belakangan untuk menggugat harta gono gini setelah ia cukup lama berpisah dari Rita Amalia? Terlebih ketika Rita sendiri pernah belak-belakan menyingkap cerita saat menjadi bintang tamu dalam konten Vena Melinda. Di sana, Rita menjabarkan ia telah menjadi single mom selama 20 tahun terakhir. Sejak berpisah, meski kala itu tidak bercerai, Rita berjuang dari titik terbawah, bekerja dari nol sembari mengasuh anak-anak. Dari menjadi manajer artis hingga memiliki kerajaan bisnis yang menggurita, adakah ini semua dimasukkan dalam harta bersama? Nah, kalau menyangkut aset itu yang pasti rumah di Cempaka Putih, terus apartemen, hotel di Bali, itu yang kami minta. Karena bagaimanapun juga, menurut informasi dari keterangan klien kami bahwa harta-harta itu didapat saat bersama. Nol ya? Dari nol. Alat satu itu juga nyicil. Aku benar-benar dari nol, beli kamera satu, beli mesin editing satu. Jadi aku bikin kantornya di sebelah rumah. Bukan di rumah, dalam rumah, tapi sebelahnya tak pakai buat kantor. Kru semuanya tidurnya di lantai di ruang tamu. Jadi memang ditinggalin rumah satu itu, kita tinggal rumah itu bekas mertuaku. Nah itu tak pakai buat tempat tinggal, tak pakai buat kantor. Sejak berpisah dari Gideon Tengker, Rita Amalia menyebut tidak ada bantuan materi sama sekali dari Gideon atau keluarga. Selain satu rumah yang dijadikan tempat tinggal juga cikal bakal bisnisnya. Semua dilakoni sendiri. Dari mencicil alat-alat produksi hingga bisa mendirikan production house sendiri. Selain itu, sederetan aset seperti rumah, apartemen, hingga hotel di Pulau Dewata Bali jadi bukti kepiawaian Rita mencari pundi-pundi. Namun benarkah ketiadaan perjanjian pranikah jadi dasar pihak Gideon kini menggugat mertua Raffi Ahmad tersebut? Apakah ada jadi begini, saat menikah itu tidak ada perjanjian apapun, karena saat itu Ibu Rita tidak memiliki apa-apa. Yang punya apa-apa, yang memiliki apa-apa, keluarga besar Tengker. Semuanya yang namanya dalam pernikahan tentunya menjadi hak berdua, hak bersama. Hak itu harus dibagi saat orang dua tersebut bubar. Ini dalam perjanjian pernikahan ya Bang, jatuh itu menekankan? Tidak pernah ada. Single mom 20 tahun tuh piye rasanya tuh gimana Bang? Dinikmatin aja kalau aku, karena kan gini, ketika papanya meninggalkan kita, aku mencoba untuk tadinya kan aku tuh nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain tuh nggak boleh. Jadi kayak burung dalam sangkar. Ya sambil kerja sambil ngurusin anak. Karena kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah. Karena udah sama sekali nggak dibiayain sama keluarganya. Jadi benar-benar the real single mom, single fighter. Ya harus lah, bisa kita. Bagaimana muara kasus ini masih menjadi tanda tanya. Akankah Gideon kelak mendapat seperti yang digugat? Atau justru palu pengadilan punya pandangan berbeda? Waktu akan menjawabnya. Satu yang pasti, bahwa Gideon merasa gugatannya tak lebih dari sekedar meminta hak atas harta bersama yang diperoleh Rita saat mereka masih berstatus suami istri. Saya cuma minta hak saya.
hak gitu loh. Dari hasil perceraian yang resmi. Itu aja. Rumah dipakai. Nah, rumah saya juga dipakai 20 tahun dikembalikan dalam keadaan yang amburadul. Nggak bisa layak ditempati lagi. Itu dibeli dari uang jerih payah Om Gideon Pure atau uang berdua Om? Itu kan di hukumnya kan siapapun yang berhasil, kalau cerai dia harus berbagi. Terima kasih untuk tidak datang. Terima kasih. Ya, atau belum sempat datang. Dan semoga berjalan dengan baik semuanya di bawah lindungan Tuhan. Amin. Dah.